Guys, apa kabar semua? Semoga semua pada sehat ya. Dan ternyata setelah saya cek-cek video terakhir, ini saya upload 3 bulan yang lalu ya. Jadi cukup lama saya udah nggak upload konten. Dan selama ini saya sangat bersyukur banget buat kalian masih selalu support channel Ugo sampai ke 50 ribuan subscriber ya. Dan banyak juga di antara kalian yang udah request terus. Jadi ya mohon maklum juga karena pekerjaan utama itu sudah mulai ramai berdatangan semenjak pandemi sudah mulai surut ya. Pokoknya saya tetap minta supportnya dari kalian untuk bisa selalu membagikan video-video seputar strategi trading kripto. Nah, kalau kita ngomongin strategi trading kripto, kemarin saya nyobain beberapa indikator dan ada satu buah indikator yang cukup bagus menurut saya. Dan untuk strategi ini saya cukup menggunakan satu indikator saja. Dan saya mencoba strategi ini pada time frame menengah, yaitu di time frame 1 jam. Karena di mid range ini atau di time frame 1 jam kita bisa melakukan trading itu dengan lebih santai, lebih tenang ketimbang kita melakukan trading pada time frame yang lebih kecil, misalnya pada time frame 1 menit ataupun 5 menit, seperti strategi-strategi yang sempat kemarin kita sudah coba. Jadi nggak wajib untuk digunakan pada time frame menengah, misalnya di time frame 30 menit sampai dengan 4 jam. Tapi strategi ini juga bisa digunakan pada time frame yang lebih kecil, misalkan di time frame 5 menit ataupun 15 menit. Dan nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita disclaimer dulu bahwa semua strategi dalam video Ugo hanyalah pengalaman pribadi saya sendiri. Di sini saya tidak mengajak kalian untuk membeli aset ataupun melakukan trading dengan resiko yang tinggi seperti yang saya lakukan. Saya membagikan video ini murni hanya untuk edukasi saja, jadi kalian wajib tahu risiko kalian masing-masing sebelum kalian memutuskan untuk ikut dalam membeli ataupun menjual aset di dalam trading kripto. Karena sehebat apapun strategi yang kita lakukan, tetap aja ada risikonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke video pembahasan. Jadi sebetulnya udah banyak banget di luar sana yang menggunakan strategi ini ya. Kita di sini akan menggunakan satu indikator saja dan satu tools, yaitu Fibonacci Retracement. Yang pertama tentunya kita ke halaman indikator dulu. Kita pilih indikatornya. Indikatornya bernama Trendline with Breaks ya, yang ini Trendline with Breaks Lux by Lux Algo ya. Jadi cari kalau kalian bisa tulis lengkapnya itu tulis saja Trendline with Breaks, lalu cari yang Lux Algo, lalu kalian pilih. Oke, jadi tampilan indikatornya seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan open posisi, kita setting dulu untuk Trendline with Breaks-nya atau indikatornya. Di sini kita tekan icon gear ini. Nah, untuk length ini panjangnya kita ganti 28 dan slope-nya kita ganti 1,6. Ini pastikan kalian sudah memilih ATR ya. Lalu centang untuk show only confirm breakout. Tinggal tekan OK. Nah, selanjutnya kita ubah time frame ke time frame 1 jam ya. Nah, jadi sebelumnya saya hanya mencoba pada time frame 1 jam. Untuk kalian jika ingin mencoba di time frame yang lebih kecil, silakan saja di time frame 1 menit, 5 menit ataupun 15 menit. Lalu gimana cara kerja dari indikator Trendline with Breaks ini? Sebetulnya sederhana aja. Di sini kita hanya perlu melihat icon B yang hijau dan juga yang merah. Ini artinya breakout. Yang hijau berarti breakout dari garis trendline yang berwarna hijau ya, yang ada titik-titik ini. Lalu yang merah ini artinya breakout ke arah bawah. Jadi kita di sini akan melakukan open posisi short ketika melihat B yang berwarna merah, atau open posisi long ketika kalian melihat B yang berwarna hijau. Nah, di sini kebetulan pada time frame 1 jam kita sudah melihat B yang berwarna hijau, yang menandakan bahwa kita akan melakukan open posisi long ya. Namun di sini masih ada 12 menit lagi, karena sebelum kita mendapatkan konfirmasi dari sebuah candlestick untuk tertutup dan memastikan bahwa icon B-nya ini masih tetap ada,
kita harus menunggu selama 12 menit. Karena selama 12 menit ini bisa saja candlestick akan kembali turun dan icon B-nya akan hilang. Jadi seperti itu, kita wajib menunggu hitungan mundur dari sebuah candlestick akan tertutup. Ketika dia tertutup, barulah kita mendapatkan konfirmasi bahwa indikator trendline with breaks ini sudah memberikan sinyal B atau breakout. Maka kita bisa melakukan open posisi long ya. Nah, lalu gimana dengan Fibonacci retracement? Di sini kita menggunakan Fibonacci untuk melihat sampai titik mana kemungkinan harga akan bergerak. Sebagai contoh, kita lihat ke belakang. Nah, di sini kita mendapatkan sinyal B dengan breakout ke atas ya, yang menandakan bahwa kita bisa melakukan open posisi long. Sebelum ini terbentuk, tentunya kita belum tahu ya apakah akan muncul icon B ini di sini atau tidak. Maka dari itu, kita bisa menarik garis Fibonacci retracement dari swing high ke swing low. Dari sini, ke titik ini ya, yang paling bawah. Jadi dari sini swing high ke swing low. Untuk kalian yang belum memahami gimana cara menarik garis Fibonacci, silakan kalian tonton video sebelumnya di atas sini. Di sana sudah saya jelaskan secara lengkap dan detail mengenai bagaimana cara menggunakan garis Fibonacci retracement. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa ketika harga turun, lalu harga kembali naik dan menembus area Fibonacci 38,2% dan juga menembus Fibonacci 61,8%. Di sini harga bereaksi pada area Fibonacci atau golden ratio di 61,8%, di mana harga memantul di sini ya. Jadi, ketika kita melihat garis atau candlestick yang berwarna hijau ini dan muncul icon B yang menandakan bahwa harga breakout, kita di sini tinggal menunggu untuk candlestick kembali turun dan menyentuh area Fibonacci. Lalu kita bisa melakukan open posisi di sekitar sini ya. Ketika dia turun, di sini kita bisa melakukan open posisi, mungkin sekitar sini. Nah, lalu kita tempatkan stop loss itu pada area Fibonacci yang paling bawah, yaitu di bawah 38,2%. Nah, kita letakkan di sini. Dan untuk target profit kita ambil 1,5 kali stop loss dengan rasio 1,5 kali stop loss ya. Oke, di sini dan di sini kita profit ya. Harga menembus target profit. Oke, di sini saya akan contohkan sekali lagi untuk gimana kita mencari posisi short. Yang barusan kan posisi long ya. Nah, di sini saya asumsikan kalian belum melihat sinyal B dari indikator trendline with breaks. Misalkan candle baru bergerak sampai di sini ya. Nah, lalu kita bisa menarik garis Fibonacci itu dari swing low ke swing high. Ketika harga bergerak naik, kita tarik garis, kita fokus pada titik terbawah. Ketika kita melihat harga bergerak naik, kita fokus pada titik terbawah dan juga titik teratas. Kita tarik garis dari swing low ke swing high. Dan selanjutnya kita tinggal menunggu harga yang mulanya dari sini. Nah, ini kan anggap kita belum melihat candlestick yang muncul di sini. Ketika harga turun dan memantul dari sini, turun. Lalu kita melihat sinyal B muncul dan candlestick berhasil menembus Fibonacci 38,2% dan juga 61,8%, yang menandakan bahwa harga semakin kuat akan mengalami penurunan ya. Jadi kita bisa melakukan open posisi short setelah menemukan sinyal breakout ini, kembali naik dan memantul pada garis yang merah ini. Jadi ini garis dari indikator trendline with breaks. Nah, kita bisa melihat bahwa harga kembali naik, lalu memantul di sini dan kembali turun. Jadi ketika kita melihat sinyal breakout dari indikator trendline with breaks, selanjutnya kita menunggu harga sampai kembali naik dan memantul di garis trendline yang diberikan oleh indikator sampai harga pullback pada garis trendline ini ya, yaitu di sini. Ini kan ada
Nah, ini kan ada candlestick berwarna merah yang panjang yang mengalahkan dua candle hijau sebelahnya. Berarti kita bisa melakukan open posisi di sekitar sini ya. Lalu kita tempatkan stop loss di atas garis Fibonacci yang ini, yang terakhir, yaitu 38,2%. Sini ya. Lalu rasio untuk target profitnya kita ambil 1,5 kali stop loss. Nah, di sini kita profit. Harga berhasil menembus target profit di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk teknisnya dalam kita melakukan open posisi menggunakan indikator dari trendline with breaks dan dengan bantuan garis Fibonacci. Oke, kita lihat satu contoh lagi di sini. Kita melihat bahwa ada sinyal B. Ya, anggap saja di sini kalian belum melihat sinyalnya dan harga masih bergerak kurang lebih misalkan di sini. Kita tarik garis Fibonacci. Akan di sini harga naik lalu memantul. Anggaplah harga bergerak sampai di sini. Di sini kita bisa menarik garis Fibonacci dari swing low ke swing high karena harga bergerak naik ya. Lalu ketika harga memantul di sini menjebol area Fibonacci 38,2% sampai dengan 38%, dia bergerak terus di sekitaran 61,8%. Mantul lagi turun, lalu naik sampai memberikan sinyal breakout berwarna hijau ya, dan menembus Fibonacci 38,2% sampai dengan di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan open posisi long ya. Dan kalian tunggu lagi sampai harga mengalami penurunan. Ya, walaupun di sini sebetulnya agak telat ya. Jika kalian melakukan open posisi ketika mendapatkan sinyal breakout dari indikator, kalian melakukan open posisi di sini, itu sah-sah saja kalian bisa melakukannya. Cuman mungkin akan lebih berisiko ya. Jadi di sini kita harus berhati-hati juga ya. Bisa saja ketika kita melakukan open posisi di sini ternyata harga kembali turun dan menjebol stop loss kita ya, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kita tunggu saja sampai ketika mendapatkan sinyal B breakout naik, kita tunggu lagi kembali harga turun. Nah, di sini kalian juga bisa menarik garis Fibonacci lagi untuk mengetahui sampai titik mana harga ini akan bergerak. Dari sini ke sini, itu sampai mana dia bergerak, kan bisa saja dia bergerak sampai bawah sini atau seperti yang sekarang kalian lihat. Yang penting kalian sudah melihat candle merah turun, kalian bisa menarik garis Fibonacci dari sini ke atas. Nah, ternyata harga bereaksi pada Fibonacci 38,2% ya. Di sini harga memantul lalu turun dan sedikit lagi menyentuh area 38,% lalu harga kembali mengalami kenaikan ya. Dan kita bisa melakukan open posisi long di sekitar sini. Sekitar harga turun lalu ada candle hijau, kita akan melakukan di sini. Untuk stop lossnya kita tempatkan di Fibonacci yang paling bawah 61,8% bawah sini. Lalu kita tempatkan rasionya di 1,5 kali stop loss. Mouse saya agak rusak, agak susah ya nariknya. Oke, sekitar sini ya. Maka di sini kita profit. Seperti itu tekniknya. Saya hapus dulu. Oke, sekarang kita coba ke candle terbaru ya. Jadi sini kebetulan aja kita melihat sinyal breakout dari indikator trendline with breaks. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Kita menunggu sampai harga kembali turun dan memantul sampai titik mana. Lalu ketika dia balik memberikan candle hijau, baru kita melakukan open posisi ya. Namun sebelumnya kita bisa menarik garis Fibonacci di sini dari sini ya, swing high ke swing low. Ini swing low-nya. Nah, ternyata di sini harga memantul di Fibonacci 38,2%. Jadi kita harus menunggu
sampai harga naik dan menembus area Fibonacci 61,8%, baru kita melakukan open posisi di sekitar sini ya. Ya, walaupun di sini kelihatannya kita terlambat melakukan open posisi, yang seharusnya kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar jika kalian melakukan open posisi dari bawah sini. Ya, itulah kita menunggu konfirmasi untuk lebih amannya kita melakukan trading ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja teknisnya dalam melakukan open posisi menggunakan indikator trendline with breaks dari LuxAlgo dan juga menggunakan garis bantu dari Fibonacci retracement. Ini kalau kita tunggu cukup lama ya, karena di time frame 1 jam nanti videonya nggak kelar-kelar. Sekali lagi saya akan tunjukkan settingan dari indikator trendline with breaks ini. Jadi untuk panjangnya, untuk pada tab input, panjangnya kita isikan 28, lalu dengan slope-nya 1,6, dan slope calculation method kita gunakan ATR. Lalu pastikan kalian mencentang show only confirm breakout. Selanjutnya tinggal tekan OK, itu aja. Untuk kalian yang ingin request melakukan backtesting sebuah strategi yang mungkin kalian jalani saat ini, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jadi siapa tahu kalian ada yang memiliki strategi-strategi trading tersendiri dan ingin dibuatkan video backtestingnya, silahkan kalian requestkan di kolom komentar ya. Dan mungkin nanti kita bisa juga mencoba menggunakan strategi dari trendline with breaks ini pada time frame yang lebih kecil, misalkan di time frame 5 menit. Dan ke depan mungkin saja kita buatkan backtestingnya untuk indikator trendline, apakah akan mendapatkan win rate yang bagus atau tidak. Kalau banyak request dari kalian, saya akan buatkan. Oke, untuk kalian yang mau request backtesting, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Nah sebetulnya ketika kita melihat kondisi seperti ini, karena harga itu memantul di 38,2%, walaupun sebenarnya indikator dari trendline with breaks ini memberikan sinyal breakout, ini kita tidak berani melakukan open posisi ya, karena harga tepat memantul di area Fibonacci 38,2% yang memungkinkan akan meneruskan pergerakannya ke arah turun ya. Maka dari itu kita perlu konfirmasi untuk menghindari kerugian yang lebih banyak. Seperti halnya yang tadi saya sebutkan, kita harus menunggu sampai harga benar-benar break dari Fibonacci 61,8% dan menguatkan sinyal yang diberikan oleh indikator trendline with breaks ini, sehingga kita bisa melakukan open posisi setelah menembus area Fibonacci 61,8% ya. Oke, cukup sekian saja video kali ini mengenai strategi trading menggunakan indikator trendline with breaks dari LuxAlgo. Kalian yang mungkin belum paham menggunakan indikator ini, silahkan kalian tuliskan juga di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas dukungan kalian semua untuk selalu mensupport channel Ugo. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.